Ya, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang relasi ya, tentang relasi. Jadi kalau di program-program sebelumnya itu aplikasi kita terdiri dari kelas-kelas yang terpisah ya, kelas-kelas yang terpisah. Ya, ada kelas misalnya ya, ada kelas pembeli, ada kelas makanan, kelas minuman, kelas warung dan seterusnya. Yang mana dari masing-masing kelas itu kita sudah siapkan menunya secara sendiri-sendiri. Jadi ada menu untuk kelas pembeli, ada menu untuk kelas makanan, ada menu untuk kelas minuman, dan seterusnya. Semuanya sendiri-sendiri. Ya, di bab relasi ini, ya di bab relasi ini, khususnya relasi asosiasi, kita akan mengintegrasikan ya, akan menghubungkan kelas satu dengan kelas yang lainnya. Kenapa demikian? Karena prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia nyata, dalam aplikasi yang sebenarnya itu hampir pasti tidak ada ceritanya yang semua menunya jalan sendiri-sendiri ya. Ya, hampir pasti nggak seperti itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ada relasi antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Ya, ya contoh misalnya ya, eh, kemarin kita punya narasi kalimatnya Budi membeli sate misalnya ya, Budi membeli sate. Ya, ya. Program-program sebelumnya yang kita buat ya Budi adalah representasi dari pembeli, sate adalah representasi dari makanan. Ya berhenti sampai di situ ya. Ya pembeli sendiri, makanan sendiri. Ya. Yang kemarin-kemarin seperti itu. Padahal kalau kita kembali lihat di narasi kalimat prosesnya, itu ada hubungan di antara Budi dengan sate, apa namanya membeli, ya, membeli. Ada transaksi yang namanya membeli, ya. Sehingga kalimatnya kalau kita baca ulang itu menjadi Budi membeli sate. Artinya apa? Ada hubungan antara Budi dengan sate, ya. Dalam prakteknya seperti itu. Ada relasi antara Budi dengan sate. Nah, relasi seperti inilah yang nanti kita akan terapkan ke dalam pemrograman ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, untuk case ini nanti kita akan gunakan relasi yang jenisnya asosiasi, artinya kepemilikan ya, kepemilikan. Ya, dari kalimat tersebut kita bisa menganalisis kalau ada kalimat bunyinya Budi membeli sate, ya kira-kira pemiliknya siapa, ya, yang dimiliki yang mana, gitu ya. Jadi kita menganalisisnya seperti itu. Ya, ketika ada kalimat proses bisnis Budi membeli sate, ya maka kita harus kaji dulu, ya. Kita harus pikirkan dulu, ya. Kita harus analisis dulu. Ini yang menjadi pemiliknya siapa? Apakah Budi sebagai pembeli ataukah sate ya, sebagai makanan yang dibeli? Maka kita bisa tarik kesimpulan, loh ini cocoknya kalau kalimatnya seperti itu berarti Budi sebagai pemilik ya. Kenapa? Karena setelah satenya dibeli yang menjadi miliknya Budi gitu ya. Ya, menjadi miliknya Budi bukan sebaliknya. Ya. Maka nanti ketika analisis kita seperti itu, ya berarti nanti yang terjadi adalah di dalam kelasnya Budi ya, di dalam kelasnya Budi nanti akan ada objek dari kelasnya makanan. Jadi nanti desain kelas kita akan berubah seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kelasnya Budi itu isinya data tentang Budi saja, ya, data tentang pembeli saja, maka nanti ketika kita menerapkan relasi, yang terjadi adalah isi dari kelas, ya, isi dari kelas itu akan bertambah, ya, akan bertambah. Ya, bertambah apa? Bertambah objek dari kelas lain yang dimiliki oleh kelas tersebut. Kira-kira nanti rancangannya seperti itu. Baik, kita mulai dengan membuat proyek baru. Jadi saya sengaja mengulang-ulang dengan proyek baru ya, dengan proyek baru dari awal supaya nanti lebih mudah diingat ya, dengan mengulang-ulang kan lebih mudah diingat, mudah difahami, mudah direkam oleh mahasiswa ya.
Baik, kita klik kanan di package ya, di source package-nya yang sudah ada ini. Kita sudah membuat 2 versi, ya kita buat versi package yang ketiga berarti ya. Package warung yang ketiga ya. Kita update versi yang ketiga. Ya, di pertemuan ini juga kita akan tunjukkan bagaimana caranya membuat program aplikasi yang melibatkan lebih dari satu file source code ya. Jadi kalau sebelumnya ini kan kita hanya menggunakan satu file source code ya. Java ini kan hanya satu-satu untuk masing-masing package ya. Maka hari ini kita akan mencoba menggunakan ya, membuat lebih dari satu source code untuk membangun sebuah aplikasi ya. Jadi intinya nanti satu kelas itu bisa kita buat satu file source code ya. Jadi satu kelas itu kita pisahkan menjadi satu buah source code ya. Apakah bisa, Pak? Bisa sekali, bisa sekali. Ya, jadi manfaatnya apa nanti? Ya kalau file source code-nya terpisah file ya, itu risiko ketika ada file yang rusak, file yang korup, file yang hilang itu akan tidak berdampak kepada file yang lain ya. Keuntungannya di situ. Nah, jadi misalnya file utamanya itu dilalah gitu ya, kehapus, dilalah rusak ya, maka file yang lainnya masih aman ya. File yang lainnya masih aman. Keuntungannya di situ. Baik, kita akan mencoba mulai dengan membuat kelas aplikasinya terlebih dahulu. Kita biasakan dengan memberikan awalan app ya. App warung. Oke, kita klik finish. Ini untuk kelas aplikasinya ya. Kelas aplikasinya kita buat terlebih dahulu. Oke, kita hapus komen-komen yang tidak perlu. Ya, narasinya tadi kita tulis ulang ya. Budi membeli sate ya. Budi membeli sate ya. Narasinya seperti ini. Sehingga kandidat kelas yang akan kita buat ya, itu adalah kelas pembeli ya, sebagai bentuk umum dari Budi ya. Kemudian ada kelas makanan ya, sebagai bentuk umum dari sate ya, bentuk umum dari sate. Ya, sementara kita batasi 2 dulu ya. Ya, jadi ini yang akan kita buat ya. Ada kelas pembeli, kemudian ada kelas makanan. Oke, kita siapkan dulu void main-nya psvm. Ya. Kemudian kita lengkapi dengan konstruktor ya untuk input. Oke, kita gunakan scanner. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan mencoba membuat multi-file ya. Jadi aplikasi yang kita buat sifatnya multi-file. Oke, sementara kita cukupkan kelas aplikasinya, kita create ya, klik kanan di package yang barusan kita buat. Kita buat new Java class lagi ya. Java class lagi, ini untuk kelas providernya, untuk kelas providernya. Kita buat untuk pembeli misalnya, C pembeli, jadi kita biasakan mengawali nama kelas provider dengan huruf C kecil, ya. Kemudian namanya diawali dengan huruf besar. Ya. Oke, kita klik finish. Ya, dia muncul seperti ini. Ini untuk kelas pembeli, ya, kelas pembeli. Oke, kemudian kita buat sekalian untuk new class makanan ya, C makanan. Oke, kita klik finish nih. Ya. Oke, jadi seperti ini nanti ya. Oke. Kita sudah punya 3 kelas sekarang ya.
Setelah itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita lengkapi isi masing-masing kelas ya. Kita lengkapi masing-masing kelas isinya. Mulai dari data, kemudian metodenya. Private, misalnya pembeli itu kita simpan namanya, string nama. Kemudian kita simpan juga alamatnya, ya, misalnya ya. Oke, sementara kita batasi 2 dulu. Kemudian kita buat konstruktornya. Ya, kita buat yang parameterize, sekaligus ada isiannya. String nama, ya, kemudian string untuk alamatnya. Jadi punya 2 parameter. Nama nanti diisi oleh N, kemudian alamat diisi dengan ya, kita bisa beri notif objek plus nama dibuat ya. Ini untuk notifikasi saja. Ya, ini konstruktornya kemudian kita lengkapi dengan setter ya. Setternya public void set nama ya, string n misalnya, kemudian nama diisi n ya, untuk set nama, kemudian setter juga untuk set alamat, tipenya string juga, alamat diisi dengan ini untuk setter. Oke, setelah itu ada getternya. Getternya nanti kita siapkan untuk menampilkannya. Kemudian nanti yang ketiga toString. Ya. Getter sementara saya skip ya, saya skip. Silakan nanti diteruskan sendiri untuk getternya, get nama dan get alamat. Saya lompat ke toString ya, karena toString somehow bisa mewakili dari getter ya. Jadi kalau getter itu 1 per 1 per variabel, kalau toString langsung 1 paket ya, 1 paket. Oke, saya buat untuk set toString-nya public string ya, karena luarannya berupa data teks ya. Saya ganti dengan string ya, tipe luarannya bukan void. toString ya. Jadi namanya toString. Kemudian return-nya misalnya nama ya, akan dikeluarkan nama disambung dengan kurung siku plus alamat ya. Misalnya seperti ini. Oke. Jadi nama plus alamat. Ya, ini toString ya. Baik, ini untuk kelas pembeli ya, kelas pembeli. Kita lihat di panel sebelah kiri ada data-datanya ya. Metodenya muncul, kemudian variabelnya juga muncul. Kemudian kita lompat ke kelas makanan. Kelas makanan. Langkah-langkahnya sama, kita lengkapi dengan data member dulu. Private string nama, jadi makanan punya nama. Dan private harga ya, harga. Jadi makanan punya harga. Kemudian kita buat konstruktornya. Kita pakai yang berparameter ya. Jadi string nama, kemudian integer untuk harganya. Nama diisi dengan N, kemudian harga diisi dengan H. Saya bisa tambahkan notifikasi. Objek nama dibuatnya. Oke, nah ini konstruktornya. Kemudian setternya misalnya ya, misalnya kita batasi aja 1
untuk skenario pengubahan. Jadi misalnya harga saja yang berubah, maka kita buat setter untuk harga ya. Public void set harga. Ini untuk antisipasi nanti ada perubahan harga. Kalau nama makanan mungkin peluang perubahannya kecil, tapi kalau harga bisa lebih sering ya, bisa lebih sering terjadi penyesuaian harga. Harga diisi dengan ya ini setternya, kemudian getternya saya skip juga, silakan nanti dilengkapi sendiri. Saya lompat ke toString ya, toString. Public string toString. Jadi menghasilkan informasi dari isi objek ya. Oke, kita beri perintah return nama, kemudian disambung dengan harga ya. Oke, seperti ini. Ini tampilan nanti luaran yang akan dihasilkan ketika dipanggil metode toString ya. Jadi muncul nanti luaran berupa nama makanan dan harganya berapa. Baik, ini kelasnya sudah ready ya, kelasnya sudah ready. Kita bisa tes, kita buat di void main. Kita siapkan dulu scanner ya, karena nanti kita akan membuat menu program. Sc new scanner. Kemudian kita bisa membuat objek dari kelas pembeli dan makanan. Ya. C pembeli, PP misalnya, new C pembeli, kita bisa inisialisasi langsung. Misalnya namanya Budi, alamatnya di Rungkut misalnya ya. Kemudian makanan, kita juga bisa siapkan dulu objek awalnya, MKN misalnya, nama objeknya, new C makanan. Oke, nama makanannya tadi apa? Sate misalnya, harganya Rp15.000. Nah, baik, oke ya. Ini awalnya seperti ini, Ini situasi pertemuan pekan kemarin seperti ini yang kita lakukan. Terus bagaimana Pak untuk relasinya? Ya, ini sekarang teknik bagaimana menghubungkan dua objek atau dua kelas ya. Jadi penjelasan lebih detail sudah saya tuliskan di modul, silakan nanti dipelajari, dibaca sendiri. Ya, tekniknya sederhana saja, ya, sederhana sekali. Ketika kita sudah memutuskan tadi misalnya dari analisis ini, Budi membeli sate ini, ya, dari kalimat Budi membeli sate ini tadi kita ambil kesimpulan Budi ini sebagai pemilik dari sate, ya. Jadi Budi ini sebagai pemilik dari sate. Ketika terjadi transaksi Budi membeli sate, sate menjadi miliknya Budi. Ya, karena sate menjadi miliknya Budi, maka nanti di dalam kelasnya pembeli itu akan ada objek dari kelas makanan. Jadi hasil analisisnya seperti itu. Sehingga kita tambahkan di dalam kelas pembeli di sini, kita tambahkan objek ya, dari kelasnya makanan. Caranya seperti ini, C makanan, makan misalnya, atau makanan. Nah, lengkap. Nah, jadi ini implementasi ya, implementasi dari relasi ya, relasi atau lebih disebut sebagai agregasi ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita tambahkan objek dari kelas lain ya, dalam hal ini kelas makanan ke dalam kelasnya pembeli. Ya, artinya apa? Artinya dimiliki. Jadi nanti objek makanan ini menjadi miliknya dari kelas pembeli. Ya. Jadi miliknya kelas pembeli. Ya. Based on tadi ya kalimat ini.
Budi membeli sate. Jadi sate itu kita analisis bahwasanya sate akan menjadi miliknya Budi. Ya, sehingga efeknya di dalam kelas membeli kita akan menambahkan objek dari kelas makanan. Ya, ya ini langkah pertama. Jadi kita siapkan objek di dalam kelas pembeli. Ya, objek makanan dari kelas pembeli. Langkah berikutnya adalah menambahkan ya metode-metode untuk mengelola data objek yang ditambahkan ini. Ya, kita tambahkan metode baru. Ya, kita tambahkan metode baru untuk mengelola objek makanan ini. Mengelola itu apa, Pak? Ya, mengelola itu sederhananya 4 hal ya, 4 hal. Kalau kita bicara database juga sama. CRUD gitu ya, create, read, update, dan delete. Bagaimana kita bisa menambah data makanan, membaca data makanan, mengubah data makanan, dan juga menghapus data makanannya. Baik, itu gambaran opsi menunya nanti seperti itu. Kita buat satu-satu ya, kita buat satu-satu. Yang pertama adalah menambah data makanan ya. Jadi bagaimana nanti objek dari luar kelas bisa masuk ke dalam kelas pembeli. Ya. Baik, yang pertama kita buat metode public void, misalnya tambah ya, tambah makanan. Ya. Tambah makanan. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah objek dari kelas makanan juga. Jadi yang kita tulis di sini langsung seperti ini aja. C makanan M misalnya. Ya, jadi objek M ini adalah objek dari kelas makanan yang nanti akan dimasukkan ke dalam atau di-copy ke dalam objek makanan yang dimiliki oleh kelas C pembeli. Kita isi seperti ini. Hampir sama dengan metode setter ya atau konstruktornya C pembeli, hampir sama. Ya, oke seperti ini. Kita bisa beri notif, shout penambahan sukses ya, misalnya ya. Ini sederhananya begini ya, sederhananya. Jadi kita membuat metode untuk menjembatani bagaimana supaya objek dari luar nanti bisa masuk ke dalam objek makanan yang dimiliki oleh kelas pembeli. Ini tambah makanan. Kemudian yang kedua, lihat misalnya kita buat metode untuk melihat public void lihat makanan. Maksudnya apa makanan yang dimiliki oleh pembeli. Ya. Makanan yang sudah dibeli ya, oleh pembeli. Ingin ditampilkan, ingin ditunjukkan. Maka kita bisa langsung menampilkan seperti ini. Shout makanan ya, ini kita tambahkan ya, seperti ini dengan memanggil metode ya toString dari objek makanan. Ya. Bisa seperti ini. Pak, saya nggak ingin harganya muncul ya, berarti nanti bukan toString yang dipanggil, tapi get nama saja. Ya. Bisa dibuat seperti itu. Jadi yang dipanggil di sini bukan toString-nya, tetapi get nama. Tapi kebetulan tadi kan getternya belum kita buat ya. Jadi bisa nanti disiasati kalau misalnya Pak yang ingin ditampilkan namanya sajalah, harganya nggak usah. Itu bisa disiasati di sini. Kita mau pakai toString semuanya atau sebagian saja menggunakan getter. Sementara kita gunakan yang toString ya, semuanya berarti. Kemudian hapus ya, hapus. Tambah lihat hapus. Ya, tambah lihat hapus. Hapus makanan. Ya, kalau hapus makanan berarti dinulkan. Jadi makanan itu kita isi dengan nul. Ya.
Dengan cara seperti ini maka data makanannya akan hilang. Double notif, penghapusan sukses, ya, misalnya seperti ini. Ya. Bisa juga kita buat update, ya, void ubah makanan. Nah, hampir sama dengan tambah makanan. Kalau ubah makanan berarti mengganti objek makanannya. Berarti nanti C makanan, ya, M, ini makanan yang diisi dengan M. Ya. Bisa seperti ini. Ya. Pak, bedanya apa nanti tambah makanan dengan ubah makanan? Nah, jadi di pertemuan kali ini belum terasa bedanya karena memang sama. Kenapa? Karena makanannya baru satu, ya. Tapi nanti akan berbeda ketika makanannya bisa lebih dari satu. Ya, sementara kita samakan dulu. Sementara nanti ketika kita membahas tentang kelas kontainer, array of object, baru beda nanti, ya, artinya tambah makanan dan ubah makanan. Ya. Jadi kalau ubah makanan itu hanya satu, ya, tapi kalau tambah makanan itu nanti bisa lebih dari satu makanan yang disimpan. Baik, kita sudah membuat tambah makanan, lihat makanan, hapus makanan, kemudian ubah makanan. Ya. Oke, metode-metode sudah kita siapkan semua, ya, untuk mengelola objek makanan di dalam kelas membeli. Sekarang kita lompat ke kelas aplikasi. Kita masuk ke kelas aplikasi. Baik, kita masuk ke kelas aplikasi. Ya, kita bangun, ya, kita bangun menunya seperti apa, ya, menunya seperti apa. Ya, jadi sama dengan pertemuan sebelumnya, kita membangun menunya. Oke, kita bisa buat pilih, ya. Kita siapkan variabel untuk pilihan menunya. Ya. Kenapa 2, Pak? Ya, karena kita akan main dengan teknik submenu, ya. Ada menu utama, ada submenu, ya. Jadi kita siapkan 2 variabel untuk menampung pilihan. Ya, kita gunakan perulangan. Duel ini untuk menu yang pertama, menu utamanya. Karena ada 2 kelas, kita masih hanya 2 kelas, berarti nanti 3, ya, untuk exit-nya di menu yang ketiga. Kita bisa buat menu warung, bukan menu lah, app warung, ya, misalnya seperti ini. 1 ini untuk data pembeli, ya. Yang kedua untuk data makanan, misalnya seperti ini. Yang ketiga selesai. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk inputnya. Pilih yang mana. Ya, kita gunakan scanner. Ya, jadi sementara kita batasi menunya hanya 3. Kemudian nanti masing-masing kita buatkan submenunya. Oke, setelah itu kita switch. Pilih. Ya, kita switch. Pilih. Ya, biasakan pasangan kurung kurawal kita pastikan benar, ya. Setiap kali kita membuat program, pastikan pasangan kurung kurawalnya benar. Ya, dibiasakan. Kenapa? Nanti kalau sudah terlalu banyak source code-nya, kemudian dilalah kurung kurawalnya error, wah, setengah mati nanti. Mencari pasangannya setengah mati. Sulit lama. Ya. Jadi biasakan untuk setiap kurung kurawal langsung segera dibuat pasangan. Caranya bagaimana? Tadi, ya, kurung kurawal buka langsung di enter, ya, supaya langsung ada kurung kurawal tutup. Baik, kita isi satu-satu. Q1, ya, kita siapkan
kerangkanya dulu, case 2, kemudian case 3 ya. Case terakhir itu tidak perlu break ya. Kenapa? Karena sudah otomatis berakhir nanti ya. Jadi kita bisa langsung aja shout terima kasih misalnya. Ya. Case 1 untuk pembeli ya. Untuk pembeli. Kita bisa notif ke user bahwasanya ini masuk ke sub menu pembeli ya. Ya, menu pembeli. Kita beri spasi ya supaya nanti ada pembeda antara menu utama dengan menu sub menunya ya, dengan sub menunya supaya ada pembedanya ya. Oh ya, termasuk ini ya. Jadi app warung ini kita awali dengan /n supaya nanti ketika di loop dia langsung ada jarak dengan tampilan sebelumnya. Oke. Oke, jadi sub menu pembeli. Menu pembeli misalnya buat data ya, buat data. Kemudian 2 ubah data. Ini mengulang yang pekan kemarin. Ya. Kita demonstrasikan ulang. Lihat data. Kemudian hapusnya saya skip ya. Hapusnya tidak saya buatkan. Selesai. Kemudian kita buat inputnya. Pilih sama dengan berapa. Ini pilihnya pilih 2 ya. Jangan yang pilih saja. Supaya nanti ada bedanya antara menu pertama dan menu yang kedua. Menu utama dengan sebelumnya. Baik, kemudian langsung kita switch pilih 2. Oke, ya. Case-nya ada 4 berarti ya. Case-nya ada 4. Kita kopas saja supaya lebih cepat. Case 4. Ya, kalau case 4 berarti dia teksnya kembali ya. Kembali ke mana maksudnya? Kembali ke menu utama. Case 3, case 2. Ya. Baik, case satunya ini adalah membuat data. Ya. Data apa? Data pembeli. Untuk membuat data, kita bisa gunakan setter atau bisa juga kita menggunakan konstruktor ya. Kita buat cara yang pertama, kita menggunakan konstruktor ya. Berarti kita butuh masukan untuk data nama dan alamat pembeli ya. Jadi kita butuh input untuk data nama ya. Nama pembeli. Kita siapkan variabelnya. Variabel lokal saja ya. Kemudian kita buat input untuk alamat ya. String juga misalnya. Oke. Nah, setelah sudah ada data nama dan alamat, kita panggil konstruktornya pembeli ya. Tadi nama objeknya pembeli adalah PP ya. Kita tulis ya PP sama dengan kita isi dengan new C pembeli. Ya, argumennya kita isi dengan N untuk nama dan A untuk alamat. Ya, jadi seperti ini. PP new C pembeli.
Baik, ini membuat data pembeli yang baru. Kemudian menu 2, case 2-nya adalah mengubah data. Mengubah data. Jadi yang kita rencanakan yang berubah adalah alamatnya. Ya, kita lihat di pembeli, ya, itu tadi yang kita buat. Ya, yang berubah adalah bisa nama, bisa alamatnya. Kita gunakan yang alamatnya karena nama kemungkinan berubahnya kecil sekali. Baik, kita mulai dengan input untuk alamat yang baru. Alamat baru, kita buat input seperti ini. String, alamat HP misalnya, alamat baru. sc.next. Ya, setelah data alamat baru kita dapatkan, kita panggil ya, objeknya pembeli seperti ini, kemudian kita titik, kita panggil metode set alamatnya. Kita isi dengan variabel yang sesuai. Di sini Netbin mengarahkan ke A ya, tapi bukan A yang kita masukkan, tapi AB yang kita akan gunakan. Jadi kita pakai yang AB. BB set alamat AB. Nah, baik. Kemudian yang case 3-nya melihat ya. Melihat kita bisa menggunakan getter atau toString ya. Jadi bisa pakai getter satu-satu per variabel atau toString sekaligus ya, seluruh variabel. Kita pakai yang toString aja ya. Lebih cepat ya. Kita panggil objeknya dulu, kemudian disusul metodenya toString. Jadi luarannya akan ditampung di variabel T, kemudian baru kita tampilkan ya. Baru kita tampilkan di sistem out print line ya. Plus T ya, seperti ini. Dan muncul informasi pembelinya siapa ya, kemudian ditambah T. Oh ya, lupa ini kita beri spasi ya di depan ya, supaya ada beda dengan menu utama. Oke. Baik, ini untuk case pembeli ya. Case pembeli kita bisa tes run dulu. Kita cek apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana untuk pembeli. Kita pilih satu, ya. Kita pilih lihat data, bisa karena kita sudah membuat objek di awal. Kita bisa langsung lompat lihat data. Muncul informasi pembelinya Pak Budi di Rungkut. Ya. Kita bisa masuk ke pembeli lagi. Kita bisa lihat ubah data, misalnya alamat barunya Beratang, misalnya berubah. Kita bisa masuk ke pembeli lagi. Ini, oh ya, ini kita lupa menambahkan looping di pembeli, di sub menu pembeli. Nanti kita perbaiki ya, supaya tidak kembali ke menu utama terus. Kita lihat data, ya Pak Budi tinggal di Beratang. Kita bisa masuk lagi pembeli, kita buat data baru, namanya Pak Adi misalnya, alamatnya di Gubeng misalnya. Ya, kita masuk kembali untuk cek, lihat data, ya sudah berubah menjadi Pak Adi di Gubeng. Kita pilih selesai. Baik, yang terlewat tadi ya. Jadi ini mestinya kita juga buat loop ya. Nah, jadi blok ini kita buat loop ya. Kita buat loop. Do ya. Ini kita blok
Sampai break ya. While pilih 2 tidak sama dengan 4 ya. Jadi supaya nanti tidak perlu keluar ya, tidak perlu keluar. Jadi selama tidak memilih 4 nanti loopnya di sini terus. Oke, baik. Ini untuk pembeli ya. Kemudian untuk submenu makanan ya prosesnya sama. Kita kopas saja semua bagian dari menunya pembeli, kita copy paste. Itu kita letakkan di case 2 ya. Oke. Seperti ini. Kenapa? Karena kerangkanya sama. Hati-hati kita perlu sesuaikan ya. Judulnya kita ganti menu makanan ya. Kita harus ganti. Kemudian yang berubah bukan yang diisikan bukan alamat tetapi harga ya. Harga. Harganya yang berubah. Nah, karena harga berarti bukan string. Ini kita ganti dengan integer ya. Integer H. Next-nya kita ganti dengan next in. Kemudian objeknya bukan PB, tetapi makanan. New-nya juga bukan new pembeli, tapi new C makanan. N dan H, bukan N dan A. Ya, ini untuk membuat data makanan yang baru. Kemudian yang berubah bukan alamat, tetapi harga. Ya. Jadi kalau makanan yang berubah harganya. Ya. Harganya berarti next in, variabelnya kita ganti dengan harga baru, tipenya kita sesuaikan integer. Objek yang kita panggil bukan PB tetapi makanan. Kemudian yang kita panggil di sini bukan set alamat tetapi set harga. Otomatis dipilihkan variabel H, tapi kita gunakan bukan H tetapi HB ya, harga baru. Kemudian case 3 untuk menampilkan objeknya bukan PB ya, karena ini makanan berarti MKN. Kemudian teksnya bukan pembeli tetapi makanan ya. Oke, baik. Saya kira itu perubahannya. Oke, sekarang 2 menu utama sudah selesai. Kita coba test run untuk menu makanan ya. Kita masuk ke pilihan 2, kita buat data, nama makanannya kita ganti ya. Soto harganya 12.000. Oke, kita lihat ya, soto 12.000 benar, kita ubah data. Kita pilih 2 ya, karena harganya naik ya, harga ayam naik misalnya, harga barunya berubah menjadi 15.000. Oke, kita cek, kita lihat data apakah sudah berubah ya. Sudah berubah, soto berubah menjadi Rp15.000. Baik, kita pilih selesai. Ya, kembali ke menu utama, kita pilih selesai. Oke, baik. Aplikasi menu ya untuk data master sudah selesai ya, sudah ready, pembeli dan makanan. Sekarang kita tambahkan ya, bagaimana untuk mengakomodasi menu
pembelian. Ya. Tadi kan transaksinya kalimatnya adalah Budi membeli sate. Sekarang bagaimana caranya supaya sate itu masuk ke dalam datanya Budi, gitu ya. Baik, menunya bisa ditambahkan di luar atau juga bisa ditambahkan di bagian dari pembeli ya. Ya, jadi boleh mau ditambahkan di dalam sub menunya pembeli ya, atau bisa ditambahkan di menunya utama ya, menu utama. Jadi boleh dua cara. Ya, kita misalnya pilih ya, kayaknya Pak lebih cocok dibuat menu baru aja Pak, menu utama. Jadi kalau pembeli dan makan itu ya khusus data masternya saja. Ya, kalau ada pembelian kita buatkan menu utamanya. Ya boleh aja. Kita buat misalnya di sini menu tambahan namanya transaksi misalnya. Transaksi. Tapi sekarang case-nya bukan 3 lagi tetapi 4 ya. Kita ubah dulu case-nya supaya nanti enggak error. Case 4. Ini case 4. Kita tambahkan case 3 untuk pembeliannya transaksi. Submenu transaksi. Ya. Tadi kita punya 4 ya, punya 4 metode di dalam pengelolaan data makanan ya. Ada tambah, ada lihat, ada hapus, ada ubah makanannya. Jadi metode-metode ini nanti kita bisa buatkan menunya sendiri-sendiri. Ya. Baik, kita buat loop-nya dulu. Do while. Ya, ini berarti pilihnya ada 3 ya. Pilihnya ada submenu 3 kali. Kita buat di sini tidak sama dengan 5 berarti ya. Kenapa? Karena kita punya 4 metodenya. While pilih 2 tidak sama dengan 5 ya. So kita beri judul apa ini? Sesuaikan aja di atas menu makanan, berarti di sini menu pembelian. Ya, misalnya seperti ini. Tambah makanan lah ya. Kemudian ubah makanan. Kemudian lihat makanan. Hapus makanan. Yang kelima, selesai. Kemudian kita buat input. Pilih berapa. Pilih 2 sama dengan scanner, next in. Kemudian kita switch ya. Pilih 2. Ya. Oke, ini kerangka menunya untuk pembelian, tambah makanan, lihat makanan, hapus makanan ya. Akan diulang-ulang selama user tidak memilih ingat. Oke, 1 break. Kopas.
Sesuaikan case 1 sampai case 5 ya. Case 5-nya South kembali. Oke, kita isi satu-satu mulai dari case 1. Case 1 tadi tambah makanan, ya berarti kita panggil ya metodenya tambah makanan milik dari kelas pembeli. pp dot tambah makanan ya seperti ini. Objeknya otomatis dipilihkan oleh NetBeans MKN ya, karena ini satu-satunya ya, satu-satunya objek makanan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ubah makanan. Nah, ubah makanan kita skip ya karena objek makanannya hanya satu. Kecuali ya misalnya untuk demo saja kita bisa membuat misalnya kita buat objek baru, misalnya di sini adalah MKN2. Ini contoh saja. New C makanan. Misalnya kita ganti di sini bakso misalnya 10.000. Nah, ini bisa kita panggil sebagai pp ubah makanan dengan MKN 2. Nah, ini singkatnya bisa seperti ini. Ya, pp ubah makanan 2. Artinya apa? Artinya nanti objek MKN 2 ya, ini akan mereplace objek MKN yang sudah ada di dalam kelas PB pembeli ya. Akan berubah dia. Kenapa? Karena skripnya tadi ya, kalau kita lihat di sini skripnya ubah makanan itu langsung di-replace ini. M akan menggantikan isi makanan. Jadi makanan yang lama akan hilang. Ya, makanan yang lama akan hilang. Ya, sementara keterbatasan aplikasinya di sini. Ya. Lupa kan bisa beli banyak makanan. Iya, itu nanti kita gunakan konsep array of object atau kelas content. Jadi sementara untuk hari ini kita masih asumsikan hanya satu makanan yang bisa dibeli oleh pembeli. Ya, yang tersimpan itu hanya satu makanan. Sementara keterbatasannya di situ. Baik, kemudian yang ketiga melihat makanan apa yang sudah dibeli ya. Kita bisa tampilkan misalnya kita sort makanan ya. Kita bisa tambahkan seperti ini pp, kita panggil metode lihat makanan ya. Oh, ini ada pesan kesalahan. Kenapa? Karena void, jadi kita bisa langsung panggil tanpa perintah system out print line. Jadi bisa lebih sederhana karena nggak pakai return ya. Langsung muncul stringnya nanti ya, teksnya. Oke, kemudian yang keempat tadi hapus ya. Hapus makanan kita bisa langsung panggil metode pp.hapus makanan ya, seperti ini. Baik, jadi sementara kita buat simple dulu menu-menunya ya. Menu-menunya kita buat simple dulu. Lebih detailnya nanti bisa dilihat di modul. Kita coba tes run sekarang ya. Kita coba jalankan aplikasi ini. Kita pilih run file. Ya, kita bisa langsung skip ke transaksi ya, tanpa harus masuk ke menu pembeli maupun menu makanan. Kenapa? Karena di awal kita sudah punya objek inisialisasi. Ya, ketika di awal program
Nah, di sini kita sudah punya PB dan MKN. Ya. Budi, rumput, sate, 15.000 sudah ada. Kita bisa cek di sini pembeli, kita lihat datanya, sudah ada Budi, rumput. Ya. Kemudian kita bisa cek makanannya, kita lihat data, sudah ada sate 15.000. Ya. Kita langsung bisa masuk ke menu transaksi. Ya. Kita bisa tambah makanan, kita pilih satu. Penambahan sukses. Ya. Buktinya apa? Kita lihat di menu 3 ya. Lihat makanan. Ya. Nah, sudah punya sekarang ya. Makanan sate. Wah, ini informasinya kurang jelas ini. Makanan sate itu makanannya siapa gitu ya. Jadi kita nanti perlu ubah ya, supaya ada narasinya, narasi pemiliknya, pembelinya bisa muncul sehingga misalnya tampilannya Budi membeli sate ya, misalnya seperti itu ya. Supaya nanti lebih enak dibaca ya. Kita coba menu ubah makanan ya. Skenario-nya berubah menjadi apa tadi? Soto kalau nggak salah ya. Oh, bakso ya, bakso. Kita lihat ya, makanannya sudah berubah ya menjadi bakso. Kita ubah, kita hapus ya, kita hapus makanan. Ya, penghapusan sukses. Ya. Kita coba lihat. Nah, hati-hati nanti ketika bermain dengan objek, sering kali problem ini kalau kita lupa ya, null pointer. Kenapa ini Pak terjadi? Ya, ini sebabnya adalah kita sudah menghapus objek makanan, tetapi kita paksa untuk ditampilkan. Nah, jadi kesalahannya di situ. Ya. Jadi ketika lihat makanan, nah ini dia error. Kenapa? Objek makanannya sudah dihapus, sudah nol, tapi kita akses dengan perintah toString. Supaya nggak error bagaimana, Pak? Kita tambahkan error handler. Jadi perintah ini bisa dieksekusi dengan catatan makanan tidak sama dengan nol. Nah, jadi syaratnya seperti ini. Jadi boleh ditampilkan isinya, asalkan makanannya tidak nol. Kalau nol bagaimana? Ya tampilkan aja. Makanan kosong. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau masih nol, belum ada makanannya, dipaksa melihat makanan, ya harus tampilkan kosong. Cara yang sama nanti bisa kita terapkan untuk menghapus makanan, mengubah makanannya. Jadi caranya sama. Kita tambahkan error handler ya untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang masih salah. Ya. Oke, kita run ulang ya untuk lihat makanan ketika kondisi nol. Kita akan coba kembali. Ya, kita run, kita masuk ke transaksi. Ya, kita masuk transaksi. Ya, kita tambah makanan. Ya. Penambahan sukses, kita lihat isinya. Makanan sate sudah ada, kita hapus makanan, penghapusan sukses, kemudian kita tampilkan. Ya, jadi message-nya muncul makanan kosong. Ya. Kalau tadi kan langsung error ya. Sekarang muncul pesan kesalahan makanan kosong. Ya. Ini error handlernya seperti itu. Kita pilih selesai. Kita pilih selesai. Tadi yang masih kurang adalah menambahkan pemilik ya. Jadi ini kita ganti teksnya supaya lebih informatif. Kita ganti nama, ya, nama pemilik, ya, nama pemilik. Kita ganti di sini membeli. Ya. Nanti muncul nama pemilik, ya, nama pembeli, ya, kemudian membeli diikuti dengan nama makanannya. Oke, kita coba ya, kita coba tes. Ya, yang di run di app-nya ya, bukan yang di kelas.
Kita coba transaksi, kita tambah makanan, kita lihat, ya, jadi muncul teksnya sekarang lebih enak dibacanya. Budi membeli sate seharga 15.000 rupiah. Ya. Oke. Oke, kalau misalnya kita ganti dengan mengubah ya, kita ubah tadi, ganti menjadi bakso. Kita tampilkan, kita lihat, Budi membeli bakso. Diberubah. Satenya akan ditimpa dengan data bakso, data makanan bakso. Oke. Kita hapus misalnya, kita hapus. Nggak jadi beli misalnya, nggak jadi beli. Kita lihat, ya makanannya kosong, karena nggak jadi beli. Oke. Baik, kita selesai. Ya. Oke, jadi ini implementasi dari relasi asosiasi Hesse yang bentuknya kalau kita analogikan dengan basis data ini sifatnya masih one to one ya, one to one. Satu pembeli membeli satu makanan ya. Ya, jadi masih satu pembeli hanya bisa membeli satu makanan. Ya. Jadi posisinya masih sampai di sini ya. Lupa kan bisa beli banyak makanan. Nah, itu nanti kita bahas di bab kelas kontainer ya, di bab array of object ya. Jadi nanti kemampuan programnya akan kita tingkatkan ya, kita lengkapi. Di sementara sampai di sini di relasi asosiasi yang jenisnya Hesse ini, aplikasi ini, kemampuan aplikasinya hanya bisa menyimpan satu orang pembeli, ya, satu objek pembeli itu hanya bisa memiliki satu objek makanan, ya, satu objek makanan saja. Jika keterbatasannya masih di situ. Nanti insya Allah pekan depan kita akan tingkatkan lagi kemampuan dari program ini. Baik, saya kira itu penjelasan tambahan sekaligus demo program dari saya untuk materi tentang relasi asosiasi. Sekali lagi caranya untuk membuat relasi itu adalah pertama kembali ke narasi prosesnya, proses bisnisnya bagaimana bunyinya, ya itu penentunya. Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya itu kita kaji dulu, kita analisis dulu kalimat narasinya, ya untuk menentukan nanti relasinya bagaimana. Ya, kembali ke case ini, Budi membeli sate itu berarti ada hubungan antara Budi sebagai pembeli dengan sate sebagai makanan yang dibeli. Apa yang terjadi ketika Budi membeli sate? Maka sate akan menjadi miliknya Budi. Ya, kita batasi pemahamannya di situ ya. Ketika Budi membeli sate, maka sate menjadi miliknya Budi. Atau dengan kata lain, makanan akan menjadi miliknya pembeli. Ya, akan menjadi miliknya pembeli. Ketika kita sudah menemukan clue seperti itu, maka next step-nya adalah kita masuk ke kelas pemilik. Siapakah kelas pemiliknya dari statement tersebut tadi? Yaitu kelas pembeli. Maka kita masuk ke kelas pembeli. Kita masuk ke kelas pembeli. Kemudian kita tambahkan objek dari kelas yang dimiliki. Seperti ini. Kita tambahkan objek makanan dari kelas J makanan ke dalam kelas pembeli. Ke dalam kelas pembeli. Sementara masih satu objek. Apakah boleh banyak objek, Pak? Boleh sekali. Ya, nanti kita bahas di bab array of object. Ya, setelah ditambahkan objek dari kelas lain, ya, maka next step-nya adalah menambahkan metode-metode yang dibutuhkan untuk mengelola data objek tersebut. Ya. Standarnya untuk operasi basis data ya 4 ini. Create, read, update, delete gitu ya. Membuat data baru, membaca data, mengubah data, kemudian menghapus data. Ya. Jadi standar metodenya seperti itu. Isinya kita sesuaikan ya. Kalau menambah
Data makanan ya tinggal diisikan aja dari parameternya ke dalam objeknya. Kemudian kalau melihat makanan ya tinggal pakai sistem out_println, panggil metodenya ya, mau toString atau mau getter silakan sesuai kebutuhan. Jangan lupa error handling ya, jangan lupa error handling ya, untuk antisipasi ketika kondisinya sudah nol ya, sudah kosong, tidak ada objek. Kemudian untuk hapus makanan, ya kita tinggal tambahkan perintah untuk mengenulkan objeknya. Biasanya di sini diberi verifikasi ya, seperti yang saya tulis di modul. Untuk proses-proses menghapus, mengubah itu kita beri verifikasi ya. Ya, berupa pertanyaannya, yakin dihapus, yakin diubah, ya tidak. Jadi kalau iya baru kita hapus. Kalau tidak, cancel ya, batal. Jadi perlu nanti ditambahkannya. Jadi ini masih sederhana sekali. Perlu ditambahkan proses validasi atau verifikasi terlebih dahulu ya, konfirmasi. Ya. Karena menghapus dan mengubah data itu krusial ya. Ya, kalau sudah dihapus, sudah diubah, ya nggak akan bisa kembali. Maka perlu kita konfirmasi ke user. Yakin dihapus apakah tidak. Caranya silakan lihat di modul ya. Sudah ada contoh-contoh untuk melakukan konfirmasi sebelum tindakan penghapusan atau pengubahan data. Kemudian mengubah juga sama ya, mengubah juga sama. Ini bisa langsung kita isi dengan objek yang baru seperti ini. Atau bisa juga nanti mengubah menggunakan menu ya, menggunakan menu. Jadi kebetulan mengubah makanan di sini belum kita maksimalkan. Kenapa? Karena objek makanannya hanya satu ya. Kita masih menggunakan satu objek makanan. Tapi nanti kalau kita sudah menggunakan beberapa objek makanan, ini kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah. Efeknya di mana? Di bagian ini ya, di bagian menu aplikasi utama ini, ketika ubah makanan itu seharusnya di sini akan ada muncul ya daftar makanan ya, daftar makanan yang ada ya. Ini muncul dulu, tampilkan dulu daftar makanan yang ada, objek-objek makanan yang ada apa saja. Ini kita belum sampai di tahap seperti itu ya. Kita belum sampai. Jadi kalau mau mengubah ya tampilkan dulu mau diubah ke apa, Sama halnya kalau mau menambah ya, mau menambah juga sama. Ini juga muncul daftar makanan ya, daftar makanan yang ada. Jadi muncul dulu baru kita nanti pilih yang mana yang mau ditambahkan, yang mana yang mau diubah ya. Ubah juga bisa berarti nanti mengubah quantity ya, jumlah. Bisa juga nanti kita tambahkan variabel jumlah. Jadi misalnya pesannya 2 porsi menjadi 3 porsi. Yang pesannya awalnya 4 porsi tinggal 1 porsi. Termasuk nanti dalam menu mengubah makanan ya, mengubah makanan. Baik, itu kira-kira nanti gambaran bagaimana mengimplementasikan relasi asosiasi di dalam program OOP kita yang termasuk jenis ini adalah termasuk jenis part of komposisi ya, nanti termasuk dalam bagian komposisi. Baik, saya kira sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Silakan nanti dipraktikkan sendiri, dilatih sendiri di rumah. Kalau ada kesalahan, ada error, atau ada yang kurang jelas, bisa segera ditanyakan. Sekian dari saya, kita kembali ke forum ya.